Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita satukan hati kita untuk memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 9 ayat 1 dan 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat sesuatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami, supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Tuhan pada minggu ini diambil dari titah yang ke-9 beserta dengan maksudnya. Titah ke-9. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesama manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita mendustai, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa.
Demikianlah firman Tuhan, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Firman Tuhan, epistel pada minggu ke-16 setelah Trinitatis, diambil dari 2 Timotius 1 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14. Marilah kita membacanya secara responsoria. Salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang terkasih, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kucurahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kebenaran
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Mari kita ikuti sejenak warta jemaat Minggu ke-16 setelah Trinitatis, tanggal 2 Oktober tahun 2022. Topik Minggu, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Warta yang pertama, Nama minggu hari ini adalah minggu ke-16 setelah Trinitatis, yang artinya Allah Tritunggal. Yang kedua, berita duka cita. Pada hari Selasa tanggal 27 September tahun 2022 telah meninggal dunia seorang ibu yang bernama Nani Krisnawati Teresia Boru Hutapea. Alamat Jalan Delman Utama, RT 012, RW 009, nomor 43, Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan. Jenazahnya dimakamkan pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 di TPU Tanah Kusir. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan serta penghiburan bagi semua keluarga yang ditinggalkannya. Yang ketiga, pembaptisan kudus. Pada hari Minggu tanggal 9 Oktober tahun 2022, pada kebaktian pukul 10.30 WIB akan dilaksanakan pembaptisan kudus. Diberitahukan kepada para orang tua yang ingin putra dan putri mereka dibaptis pada hari tersebut, agar mendaftarkan kepada Situa Banjar masing-masing, serta melampirkan fotokopi akte nikah dan akte lahir. Acara persiapan baptisan kudus akan diadakan pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 pukul 18.00 WIB atau pukul 6 sore bertempat di konsistori gereja. Yang keempat, Jemaat baru. Mulai hari ini Minggu tanggal 2 Oktober tahun 2022 telah diterima menjadi warga jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama keluarga Rio Silitonga Mastika Boru Seregar. Alamat Jalan Rengas Raya nomor 21E Rengas, Banjar Rempoa Ciputat. Datang dari HKBP Durian 2, Resort Serdang, Distrik 29 Deli Serdang. Selamat menjadi warga jemaat di HKBP Resort Kebayoran Lama. Tuhan Yesus memberkati. Yang kelima, kebaktian Padang Hubungan Perempuan. Seksi Hubungan Perempuan HKBP Resort Kebayoran Lama akan melaksanakan kebaktian Padang pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 bertempat di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, dipimpin oleh Inang Pendeta Jojor Boru Pardede MTH.
Marilah kita doakan agar acara tersebut dapat berjalan dengan baik. Yang keenam, penahbisan calon sintua. Pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 pukul 7 WIB pagi akan dilaksanakan penahbisan kepada 9 orang calon sintua, yaitu 1. Calon sintua Manahan Tampu Bolon SH dari Banjar Tanah Kusir Kodam. Yang kedua, calon sintua Samuel Elasar D. Tampu Bolon SE MM dari Banjar Tanah Kusir Kodam. Yang ketiga, calon sintua Tribudi Silitonga SE dari Banjar Jurang Mangu Pondok Aren. Yang keempat, calon sintua Leni Riana Vera Buru Huta Galung AMD dari Banjar Bendi Peninggaran. Yang kelima, calon sintua Insinyur Sultan Soadon Huta Soid MT dari Banjar Bendi Peninggaran. Yang keenam, calon sintua Rudolf Dixon Marojahan Simangusong SE MIB. Di warta jemaat kita tertulis di Banjar Jurang Mangu Pondok Aren, sesungguhnya dari Banjar Cidodol Parserahan. Sehingga demikian kami perbaiki. Yang ketujuh, calon sintua Ido Rudi Klei Panjaitan dari Banjar Cidodol Parserahan. Yang kedelapan, calon sintua Dr. Diana Dame Boru Pakbahan dari Banjar Pondok Pinang Pondok Indah. Yang kesembilan, calon sintua Daud Lasarus Pakbahan dari Banjar Pondok Pinang Pondok Indah. Acara ibadah pemberangkatan kepada calon sintua beserta dengan keluarga akan diadakan pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 pukul 18 WIB atau pukul 6 sore. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketujuh, persembahan ke depan altar. Pada hari Minggu tanggal 9 Oktober tahun 2022, seusai khotbah kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar yang diperuntukkan bagi STT HKBP dengan sekolah pendeta. Yang kedelapan, perayaan hari ulang tahun HKBP ke-161. HKBP Distrik 8 DKI Jakarta akan menyelenggarakan hari ulang tahun HKBP yang ke-161 tahun pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 pukul 15.00 WIB bertempat di Gedung Usmar Ismail, Jalan Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan. Mengundang seluruh pendeta resort atau pimpinan jemaat HKBP mengutus 3 orang dari setiap gereja untuk mengikuti kegiatan perayaan tersebut. Yang kesembilan, Gala Dinner Tahun Kesehatian HKBP. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta akan mengadakan acara Gala Dinner Tahun Kesehatian atau Malam Kesehatian bersama HKBP Distrik 8 DKI Jakarta pada hari Jumat tanggal 14 Oktober tahun 2022 pukul 17.00 WIB bertempat di Gedung Sopo Marpikir. Panitia memohon untuk ikut mensukseskan dan berkenal menjual atau membagikan tiket gala dinner tersebut kepada jemaat. Marilah kita doakan agar acara gala dinner tahun kesehatian HKBP dapat berjalan dengan baik. Yang ke-10, gempa bumi di Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 telah terjadi gempa bumi di Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Banyak gedung, rumah tinggal, bahkan gereja yang rusak. Begitu juga ada korban jiwa atau meninggal dunia akibat musibah gempa bumi tersebut.
Marilah kita mendoakan agar saudara-saudari kita yang mengalami musibah tersebut diberikan Tuhan kekuatan. Warta tambahan yang pertama, sermon pengumuman lansia. Sermon pengumuman lansia akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 pukul 9.30 WIB di dalam gereja HKBP Kebayoran Lama yang dipimpin oleh Pendeta Resort, Pendeta Jepri Sirindaun MTH. Dihimbau kepada seluruh pengumuman lansia agar menghadiri dan mengikuti kegiatan tersebut. Yang kedua, jemaat yang sakit. Jemaat yang sakit, 2 orang anak, Jefferson Chandra Turedo Damanik dan Citro Damanik dari Banjar Ciputat sekitarnya, dirawat di Rumah Sakit Buah Hati Ciputat. Kiranya kita doakan lekas sembuh, Tuhan Yesus memberkati. Demikian Abang Inang warta di jemaat kita minggu ini. Warta yang tidak kami bacakan dari depan dapat kita lihat pada lembaran warta yang ada pada kita masing-masing. Horasma, melihat Tuhan memberkati. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 438 ayat 1 dan 4. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada minggu hari ini, minggu ke-16 setelah Trinitatis, tertulis dalam kitab Ratapan pasal 3, dimulai dari ayat 19 sampai dengan ayat 26. Demikian pembacaan firman Tuhan, saya membacakannya untuk kita semuanya.
Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kitab ratapan. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan adung-adung. Ratapan Yeremia. Adung-adung ni si Yeremia. Barangkali ada orang yang berpikir jika kitab ratapan itu semua berisi andung-andung. Jika kita baca dan dengar semuanya berisi penderitaan, parsorion, penderitaan, kesusahan, kesesakan sambing. Orang boleh berpikir seperti itu dan itu tidak salah. Tetapi satu hal yang pasti yang boleh kita lihat dalam firman Tuhan ini, banyak harta surgawi, banyak harta rohani, pelajaran yang sangat berharga yang kita lihat dalam firman Tuhan ini. Atau yang kita katakan tadi dalam kitab ratapan tersebut. Dan salah satunya adalah melalui firman Tuhan pada saat ini. Pelajaran yang sangat berharga bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan kita pada hari ini mengajak kita bagaimana kita menyikapi atau bagaimana sikap kita terhadap suatu penderitaan, terhadap yang dikatakan tadi ratapan, andung-andung, parsorion di bagasan, di dalam kehidupan kita. Bagaimana sikap kita Bapak Ibu Saudara-saudara menghadapi segala penderitaan, menghadapi segala kesesakan, menghadapi segala kesusahan di dalam hidup kita. Banyak hal mungkin yang membuat kita menderita. Banyak hal mungkin yang membuat kita di dalam kesesakan. Kita lihat saudara-saudara kita yang berada di sekitar Tapanuli Utara, Tarutung, sekitarnya. Yang pada hari Sabtu yang lalu, dini hari, mereka mengalami bencana alam. Bagaimana sikap mereka menghadapi itu? Apakah hanya meratap?
Apakah hanya menangis? Atau apakah hanya melihat puing-puing bangunan yang hancur karena gempa tersebut? Juga dalam penderitaan, dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak hal yang membuat kita mungkin menderita. Ditolak, ditinggalkan, penderitaan karena kesusahan hidup, perekonomian, atau mungkin karena anak-anak yang selalu membuat kita menangis, atau mungkin bergumul dengan pekerjaan kita, karir kita, yang tidak mendapat apresiasi dengan segala perjuangan dan usaha kerja keras kita. Lalu bagaimana kita menghadapi itu semuanya? Bahkan juga mungkin menghadapi sakit penyakit yang sedang kita alami dan kita derita pada saat ini. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan masalah besarnya persoalan yang membuat kita menderita. Dangalani balgani persoalani, sipatahi tagabe susa amanginang. Dangalani posani sahi sipata hitagabe menderita. Bukan karena parahnya sakit, kadang-kadang kita mengalami penderitaan lebih dari sakit yang kita derita. Sopola posanian sahitna. Alani pikiranna. Alani rohana na seganggu. Sopola balgenian persoalan nai. Tapi karena hati dan pikirannya tidak bisa dia kendalikan, sehingga itu menjadi masalah besar bagi dia. Termasuk tadi dalam hal penyakit. Barangkali mungkin persoalannya adalah persoalan biasa-biasa saja. Penyakitnya juga mungkin penyakit biasa, demam. Sampai mungkin 1 minggu dia demam turun naik. Tapi itu membuat dia ketakutan sehingga menambah beban penyakit di dalam dirinya. Bapak Ibu Saudara-saudara, yang pasti kita semuanya banyak mengalami berbagai masalah, penderitaan dalam hidup kita. Yang mungkin sama penderitaan kita, orang lain juga alami, tapi mereka bisa menyelesaikan persoalannya. Mereka bisa menghadapi segala sakit, penyakit yang mereka alami. Sehingga demikian firman Tuhan mengajak kita pada hari ini. Bagaimana menyikapi segala penderitaan itu? Bagaimana kita menghadapi segala kesesakan, pergumulan, kesusahan yang kita alami di dalam kehidupan kita? Sama seperti Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita memakai kacamata Ray-Ban, siang ataupun malam, dia akan melihat semuanya gelap. Matahari yang bersinar pun, tapi dia lihat itu adalah gelap. Tapi coba kita memakai kacamata yang memang mau memberikan cahaya atau terang. Seperti saya pakai ini, khusus untuk membaca. Supaya jelas membaca. Baik siang, baik pun malam kita memakainya,
kita akan bisa membaca dengan baik, melihat dengan jelas apa yang ada di hadapan kita. Alanido, Bapak Ibu, saudara-saudara, dengan kacamata mana kita melihat kehidupan kita ini? Apakah dengan kacamata hitam tadi? Sehingga semua persoalan yang tadi kita katakan bukan berat sebenarnya persoalan itu, tapi kita melihat itu adalah gelap, seolah-olah tidak ada harapan di sana. Karena banyak hal sikap manusia menghadapi segala persoalan penderitaan di dalam hidupnya. Ada yang cepat panik, seperti menghadapi kebakaran kan? Panik, kebakaran katanya, dia mondar-mandir, ya. Tapi tidak satu pun yang bisa dia selamatkan, panik. Pernah seperti itu Bapak Ibu? Ada seorang jemaat kita dikabarkan anaknya bawa kendaraan ke sekolah, naik motor. Kemudian anaknya jatuh, diberitakan kepada orang tuanya, anakmu kecelakaan sekarang di rumah sakit. Kemudian ibunya dengan panik, dengan tergesa-gesa dia berangkat dari rumah sampai di rumah sakit. Tanpa dia sadar dia masuk ke pintu rumah sakit, tidak sadar pintu itu adalah kaca. Dia tabrak kacanya, kemudian kacanya pecah, ya kekuatan emosi ternyata luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudara, melebihi kekuatan ketika kita mungkin memukul dengan sesuatu benda. Karena kepanikannya, karena emosinya, dia tabrak itu kaca. Ternyata anaknya itu kecelakaan, hanya jatuh dan hanya luka-luka kecil, jadi ibunya yang lebih parah. Luka di kepalanya dan harus mendapat jahitan karena pecahan kaca tersebut. Panik. Atau mungkin bisa saja Bapak Ibu saudara-saudara bersungut-sungut. Menyesali diri, menyesali orang lain, bersungut-sungut. Atau mungkin bisa saja Holanda Marsak, mendesah, tapi tidak dapat melakukan apa-apa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Itulah yang diingatkan oleh firman Tuhan pada hari ini. Bagaimana sikap kita menghadapi segala penderitaan di dalam hidup ini. Maaf Bapak Ibu saudara-saudara, pernah enggak kita di rumah kita ketemu dengan tikus? Kemudian kita lihat tikus, kita ambil sapu, kita pukul dia. Apa yang dilakukan tikus itu? Dia berusaha mencari celah untuk keluar, menyelamatkan diri. Dang dipanok noti, belgeni sapunya mat tahun, mangat tukau. Dangin kan? Saya ngomong ibana. Saya dipanok noti sapu neta Ethiopia tidak. Tapi dia berusaha mencari celah dari mana dia bisa keluar, menyelamatkan diri dari pukulan kita. Dan memang lebih sering kita tidak berhasil karena dia mampu menyelamatkan dirinya. Saya bukan mau menyamakan manusia dengan tikus ya, bukan ya Manginang ya, maaf. Tapi hanya sebuah gambaran saja. Lalu bagaimana dengan kita tadi seperti yang kita katakan, saudara-saudara kita yang mengalami gempa pada saat ini. Tidak akan ada jalan keluarnya Amanginang kalau mereka hanya melihat
puing-puing, ya bangunan-bangunan yang sudah rusak itu, dan mereka menangis satu hari di sana. Tidak ada jalan keluar, tidak akan menyelesaikan persoalan, pergumulan, penderitaan yang mereka hadapi. Demikian juga dengan berbagai penderitaan kita, jika kita tidak mau bangkit dari segala penderitaan itu. Mengingat penderitaan boleh, mengingat kesusahan boleh, tapi jangan kita tinggal di dalamnya. Tapi jangan kita berlama-lama menikmati penderitaan itu. Tapi kita harus berusaha keluar dan bangkit dari sana. Dan itulah yang dilakukan oleh Yeremia. Kalau kita lihat pada ayat 19 sampai dengan ayat 21 dia katakan, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Kepahitan hidup, kesengsaraan hidup. Kalau kita lihat dalam ayat 1 sampai 18 sebelum firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada hari ini. Penderitaan yang dialami oleh Yeremia ketika mereka bangsa Yehuda di dalam pembuangan. Mereka berduka, meratapi Yerusalem yang dulu kokoh dan megah, dipuja oleh Israel dan oleh bangsa-bangsa lain. Kota yang dulunya ramai, berubah menjadi sepi dan puing-puing korban perang melawan Babel. Penduduknya kosong dan semuanya diangkut ke pembuangan. Mereka menjadi budak di negeri asing. Penderitaan yang cukup menyakitkan. Penderitaan yang cukup pahit, bahkan digambarkan di dalam firman Tuhan tadi, digambarkan seperti ipuh dan racun. Ipuh itu sebuah tanaman yang daunnya dan buahnya sangat pahit. Bahkan getahnya juga beracun. Penderitaan mereka digambarkan seperti pahitnya itu tadi tanaman ipuh itu dan juga racun yang mematikan. Seolah-olah tidak ada lagi harapan. Digambarkan oleh Yeremia dengan firman Tuhan ini, tapi apa yang dia katakan? Oleh sebab itu aku akan berharap. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Apa yang menjadi pengharapannya Bapak Ibu, saudara-saudara? Yang pertama dikatakan tadi pada ayat 22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Hesed, kasih setia. Berhubungan dengan perjanjian Allah dengan umatnya. Kalau dikatakan hesed, kasih setia, itu adalah dalam lingkaran perjanjian Allah kepada umat Allah, kepada bangsanya, kepada orang-orang yang dikasihinya. Hesed dalam bahasa Ibrani. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Kasih setia Tuhan tetap dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau mungkin kasih dan kesetiaan manusia bisa terbatas ya. Bisa berubah. Bisa terkikis oleh perjalanan waktu. Ya. Makanya anak-anak muda, pasangan muda, waktu berpacaran, ya, seperti yang kita katakan Bapak Ibu Saudara-saudara, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan,
menikah, masih mesra, harmonis. 1 tahun, 2 tahun sudah mulai terjadi krisis di dalam kasih dan kesetiaan. Bahkan kita lihat sekarang ini, banyak rumah tangga yang diancam oleh perceraian karena krisis dalam kasih dan kesetiaan. Demikian juga kasih dan kesetiaan antara anak dan orang tua, bahkan orang tua terhadap anak. Jangankan kesetiaan kepada para lealeon, pertemanan. Sedangkan hubungan darah saja, kesetiaan dan kasih dirusak oleh dunia ini. Dengan segala keinginannya seperti khotbah kita minggu yang lalu. Karena tidak pernah merasa cukup. Tapi kita lihat melalui firman Tuhan, situasi kehidupan bisa saja naik turun. Kadang bahagia, kadang air mata, pasang surut kehidupan bisa saja terjadi. Tapi kasih Tuhan tidak berubah, tidak akan putus-putusnya. Dan selalu baru tiap hari. Seperti lagu rohani itu, janjimu seperti fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat bersinar. Itulah kasih setia Tuhan. Tidak pernah berubah. Tidak pernah terlambat. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Kehidupan boleh kita jalani dengan berat, dengan penat. Waktu akan berlalu dan esok fajar akan menyingsing dengan sesuatu yang baru. Inilah yang meneguhkan dan menguatkan kita untuk menjalani kehidupan ini. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana kita bisa mengubah air mata menjadi mata air? Itulah yang mau diingatkan oleh firman Tuhan pada hari ini. Kita harus mengingat kasih Tuhan tidak berkesudahan seperti topik minggu kita hari ini. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah merancangkan yang tidak baik kepada kita orang-orang yang dikasihinya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita dalam penderitaan. Bahkan kita lihat janji Allah kepada bangsa Israel, 70 tahun mereka harus dalam pembuangan. Tapi Allah berjanji selama 70 tahun itu adalah masa edukasi bagi mereka, mendidik mereka untuk kembali kepada jalan Tuhan. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara-saudara. 70 tahun bukan waktu yang singkat. Tapi selama itulah mereka harus belajar, mereka harus dididik dengan generasi mereka untuk kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan akan mengembalikan kelak mereka setelah menjalani 70 tahun dalam pembuangan itu, dalam didikan itu, kembali ke Yerusalem. Kasih Allah tidak berubah. Sewaktu mereka di Yerusalem, sewaktu mereka di pembuangan selama 70 tahun, dan sewaktu mereka dikembalikan oleh Allah kembali ke Yerusalem, kasih Allah tidak pernah berubah. Sekali Allah berjanji, Dia tetap memegang perjanjiannya kepada Allah nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Seberapa besar pun kejahatan yang mereka lakukan karena perbuatan-perbuatan dosa yang menduakan Allah di dalam hidup mereka. Tapi kasih setia Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Bahkan itu dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Dari segala pelanggaran kita Bapak Ibu Saudara-saudara,
selayaknya, sesungguhnya kita mendapat hukuman. Tapi karena kasih setia Allah, kita dibebaskan dari hukuman itu. Untuk membela orang yang benar, berani mati, itu adalah hal yang biasa. Kita mati-matian membela orang yang benar, itu adalah hal yang biasa. Tapi coba kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, membela orang yang tidak benar, membela orang yang berdosa. Dia rela mati. Itu adalah hal yang luar biasa, yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun dan nabi siapapun yang dikatakan oleh agama-agama lain. Dan oleh Tuhan siapapun selain daripada Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus. Itulah yang dikatakan hesed, perjanjiannya kekal sampai selama-lamanya. Yang kedua yang dikatakan di sini tadi, tak habis-habisnya rahmatnya. Rahmat, kasih karunia, rehamim, rehem, rahim. Menuju kepada sifat Allah. Seperti sifat rahim seorang ibu. Apa gunanya fungsi dari rahim? Ibu-ibu di sini. Rahim ibu apa gunanya? Membuat janin di dalamnya bertumbuh, menjaga, ya, memelihara, menerima dia apa adanya. Ya kan rahim tidak pernah menolak kan? Ya kan Ibu? Rahim tidak pernah menolak. Bagaimanapun janin yang ada di dalam rahim itu tidak pernah menolak. Dia akan bertumbuh di sana. Dan kita bawa kemana-mana. Demikianlah juga rahmat Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya, rehemnya, rahimnya, rahmatnya. Makanya orang sebelah mengatakan rahmat Tuhan. Tuhan memelihara kehidupan kita. Tuhan menjaga kita. Tuhan memberikan kebutuhan apa yang menjadi kebutuhan kita, baik jasmani maupun rohani. Dan di dalam Tuhan kita boleh bertumbuh. Seperti yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Rahmat Tuhanlah yang melindungi, yang menghidupi, yang menjaga, yang memberi pertumbuhan, yang menghangatkan dan menerima kita tanpa syarat. Kita boleh seperti saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan karena kehebatan kita. Kita boleh mencapai puncak karir kita saat ini bukan karena kehebatan kita. Tapi itu adalah karena rahmat Tuhan. Pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Karena tidak semua orang bisa seperti itu. Banyak kok mungkin yang sama hebatnya, pintarnya dengan kita. Tapi dia tidak bisa seperti itu. Atau mungkin saya katakan, saya berikan gambaran seperti saya Bapak Ibu Saudara-saudara. Barangkali saya tidak lebih pintar, tidak lebih paham tentang teologi. Tidak lebih baik mungkin dari Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan banyak orang yang ingin mungkin menjadi pemberita firman Tuhan di mimbar ini. Tapi tidak semua diperkenankan oleh Tuhan. Itu adalah rahmat. Itu adalah anugerah Tuhan yang senantiasa memberikan kehidupan kepada kita, memelihara hidup kita, menjaga kita. Itulah yang dipersaksikan oleh Yeremia dalam firman Tuhan ini. Dia bangkit dari penderitaannya, dari pembuangan itu. Dia berharap kepada Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dengan diam dikatakan.
tidak dengan panik, tidak dengan bersungut-sungut, tidak dengan melakukan sesuatu di dalam hidupnya. Tapi apa dikatakan tadi pada ayat 25 dan 26, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jika kita sudah menyerahkan kepada Tuhan, serahkanlah. Yakinilah, percayalah. Jangan lagi bersungut-sungut, jangan lagi panik. Sama seperti kita berdoa, kita sudah berdoa, kita serahkan sama Tuhan. Setelah amin, gimana ya Tuhan? Betul enggak itu ya? Bagaimana ya? Dia sendiri ragu dengan doanya kan? Bisa enggak ya? Tapi firman Tuhan mengajari kita. Seperti yang dikatakan tadi, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Sehingga kita mampu menghadapi kehidupan kita dengan berbagai hal yang membuat kita menderita, yang membuat kita susah. Karena apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena dunia ini bukan tempat orang-orang percaya. Ya, dunia ini bukan tempat orang-orang percaya, dan kebahagiaan yang sesungguhnya tidak kita dapati di dunia ini. Kehidupan yang sesungguhnya tidak kita dapati di dunia ini. Dan jambar kita, upah kita di dunia ini hanyalah penderitaan dan tangisan. Tapi bagaimana kita mengubah penderitaan dan tangisan itu menjadi pengharapan di dalam Tuhan? Selama ada pengharapan, selama itulah ada kehidupan. Karena pengharapan itu adalah sebuah iman, kepercayaan kita kepada Tuhan terhadap segala sesuatu yang kita harapkan dari Dia. Saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudara, kita yang hadir di sini adalah orang-orang yang berpengharapan. Karena pengharapan itu adalah bagaikan sebuah sauh. Sauh, kita tahu kapal jangkar, ya. Sauh itulah yang membuat jangkar itu, kapal itu bisa ya berdiri atau diam di tempat itu. Sehingga dia tidak karam, tidak tenggelam, tidak diombang-ambingkan. Ketika diombang-ambingkan gelombang, dia tidak karam. Seperti itulah pengharapan kita. Dan pengharapan itu tidak bisa menghentikan segala pergumulan penderitaan kita. Ibarat sebuah payung. Tadi saya datang dari petukangan hujan, saya pakai mantel, ya jas hujan sampai di sini. Seandainya saya jalan mungkin saya pakai payung ya. Nah payung tidak bisa menghentikan hujan, tapi payung bisa kita pergunakan untuk berjalan di tengah hujan badai tersebut. Sehingga kita bisa sampai selamat. Itulah pengharapan kita di dalam Tuhan. Pengharapan tidak bisa menghentikan segala penderitaan, kesusahan. Tapi dengan pengharapan kita boleh melewati dan memenangkan penderitaan itu di dalam Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat saat ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami Tuhan akan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Banyak hal mungkin yang membuat kami menderita, menangis, bahkan bergumul dalam kehidupan kami yang tidak bisa kami sebut satu persatu penderitaan itu. Tapi Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha melihat semuanya itu. Dengan firman Tuhan hari ini mengajak kami supaya kami bangkit dari penderitaan itu, berharap hanya kepada Tuhan. Karena kami yakin dan percaya kasih setia Tuhan senantiasa kekal untuk selama-lamanya. Dan rahmat-Mu tak habis-habisnya memelihara kehidupan kami dan juga melindungi, menjaga kami Tuhan. Dan memberikan pertumbuhan di dalam segala penderitaan, kesusahan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah menyapa kami pada saat ini. Berkatilah firman-Mu, berkatilah semua jemaat-Mu yang hadir, yang senantiasa rindu bersekutu dengan Engkau. Berkatilah mereka dalam segala pengharapannya, segala pergumulan mereka. Dan juga buat saudara-saudara kami, jemaat-Mu
yang berada dalam keadaan sakit pada saat ini, dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah, di dalam pemulihan, penyembuhan, Tuhanlah kiranya memberikan pengharapan kepada mereka, supaya mereka hanya berharap kepada Tuhan saja, dan mereka boleh kuat untuk melewati semuanya itu, memenangkan pergumulan penderitaan itu dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sambut firman Tuhan dari buku Kidung Jemaat nomor 450, ayat 1 dan ayat berikutnya sambil kita mengumpulkan persembahan ke depan. Janganlah
persilahkan kami berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya.